namanya gandongan, ada yang namanya tiroid, ada yang namanya kelenjar getah bening. Penyakit yang di tenggorokan banyak sekali jenisnya. Ya, secara jasmani silakan bisa ikhtiarkan ke dokter, obatnya banyak banget. Silakan bisa ikhtiarkan ke alternatif, terapinya banyak banget, herbalnya banyak banget. Silakan kalau secara jasmani ikhtiarkan ke dokter dan ke alternatif. Oke? Secara penyebab jasmani, dokter yang lebih paham teorinya. Secara penyebab rohani, belajarlah kepada para ulama kita. Dari mana datangnya penyakit leher? Leher adalah batas antara dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Adanya kita di akhirat, kita meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Jika ada sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang menggores luka hati orang tua, menyakiti hati orang tua maupun anak kita, jangan kaget jika muncul penyakit-penyakit di leher kita. Bahkan bagi teman-teman yang anaknya punya amandel, silakan. Anak kecil yang punya amandel, apa kabar orang tuanya? Apakah sering berantem di depan anak? Itu teman-teman. Jika kita yang punya penyakit di leher, boleh jadi ada sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang pernah kita pakai untuk menyakiti hati orang tua. Menggores luka hatinya, membentaknya, memarahinya, menyakitinya, merendahkannya, atau memarahinya, itu bisa jadi penyebabnya. Maka poin yang paling utama, mohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa yang pernah dilakukan kepada orang tua dan kepada anak. Habluminallahnya perbaiki dulu. Kemudian habluminannasnya, minta maaf kepada orang tua. Minta maaf pula kepada anak. Nah, itu secara ruhani. Secara jasmani, ikhtiarkan ke dokter. Nanti dikasih obatnya apa? Ikhtiarkan dengan herbal, bisa dengan minum rempah-rempah, atau bisa juga dengan makan nanas. Oke, seperti itu ya. Jadi beginilah cara kita ikhtiar untuk menjemput sembuh. Rohaninya diperbaiki, jasmaninya diikhtiarkan. Jangan jasmani saja yang diikhtiarkan, sedangkan rohaninya nggak pernah diobatin. Nah, oke? Seperti itu ya. Nah, yang paling berbahaya bukan lagi ucapan, perilaku, perbuatan yang diberikan kepada orang tua atau anak yang membuat mereka sakit hati, justru adanya perkara lisan, adanya sifat, perilaku, perbuatan, ucapan yang pernah ada di fase ketika kenyataan tak seindah harapan, mimpi jadi bumerang, merasa sudah berjuang sepenuh hati, segala ikhtiar sudah dilakukan, namun apa yang diinginkan tidak terwujud. Sehingga kecewa kepada takdir, kecewa kepada Allah, menyalahkan Allah, mengkambing hitamkan takdir. Sehingga muncul rasa putus asa. Bukan lagi tiroid, bukan lagi gandongan, bukan lagi amandel, bukan lagi radang tenggorokan, tapi akan muncul yang namanya kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening itu disebabkan karena apa? Ketika kenyataan tak seindah harapan, kemudian kita kecewa kepada takdir, kita kecewa kepada Allah, kemudian kita menganggap Allah itu tidak adil. Hati-hati wahai orang yang sering sakit hati. Jangan Anda merasa takdir Anda tidak adil. Jangan merasa Allah tidak adil kepada diri Anda jika Anda tidak menginginkan adanya kelenjar getah bening di leher. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba kepada orang tua hamba semasa hidupnya. Engkaulah Rabb yang maha menggenggam jiwanya. Hamba mohon ya Allah, sampaikanlah maaf hamba kepadanya. Oke? Seperti itu teman-teman.